Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang kedua di kelas 12 atau di kelas 3 SMA ini, yaitu tentang metabolisme. Tolong jangan bosan-bosan mendengarkan dan melihat saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses-proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita berlangsung secara seimbang, secara baik, sehingga bisa membuat tubuh kita jadi sehat, bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak sekalian, melihat ada warna-warni, bulat-bulat, kotak-kotak. Untuk anak IPA insya Allah udah biasa. Untuk anak IPS jangan pusing ya, jangan merasa waduh banyak sekali semerawut gitu. Oke. Nanti kalau misalnya pusing ya di pause dulu, dihentikan dulu, nanti putar lagi. Kalau nggak jelas putar lagi ya. Oke. Materi tentang metabolisme ini insya Allah materi yang sangat baru mungkin ya bagi kalian semuanya. SMP belum ada, kelas 1 yang belum ada, kelas 2 belum ada. Nah, sebagai penghubungnya perlu kalian ketahui bahwa pada saat di awal kelas 11 ada materi yaitu tentang sel. Nah, materi tentang sel, dan di dalamnya membahas tentang namanya biomolekul atau biokimia. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kehidupan sel bisa tumbuh, kemudian tambah besar, jumlahnya bertambah selnya, kemudian manusia semakin dewasa, dan fungsi-fungsi lainnya ternyata itu semuanya didukung oleh proses yang namanya metabolisme. Nah, by the way, ngomong-ngomong, metabolisme itu apa sih sebetulnya? Ya, secara singkat saja, metabolisme itu bukan isme ya, bukan aliran ya. Selama ini kalau kalian pelajaran PPKN atau fisiologi, isme ini aliran, kalau ini bukan. Jadi metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Mungkin Anda juga baru dengar bahwa proses kehidupan, nah kita bahas tidak jauh-jauh lah manusia ya, atau mungkin di sekitar kita itu tumbuhan, itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang mungkin rumit sekali, tapi ini kita sederhanakan. Jadi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita semuanya, tubuh makhluk hidup, ini terdiri dari dua bagian aja yang kita bahas ya. Simpel kan? Yang pertama, metabolisme atau reaksi kimia, namanya reaksi kimia pasti membutuhkan, yang pertama yaitu membutuhkan energi. Ya. Setiap reaksi kimia itu dua macam. Kalau nggak memerlukan ya mengeluarkan, membutuhkan atau mengeluarkan. Tapi kerjanya tetap mesti butuh energi. Karena ini kerja atau proses. Setiap proses mesti butuh energi. Insya Allah sudah kalian sangat paham lah ya. Kemudian yang kedua membutuhkan enzim. Nah ini yang beda dengan kerja-kerja mekanik. Kerja mekanik misalnya kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik. Nah, kalau metabolisme ini reaksinya di dalam tubuh kita sangat halus, tidak terdengar sama sekali proses ini ya, proses terjadi. Beda dengan sepeda motor menimbulkan ledakan-ledakan pada saat pembukaan. Kalau dalam tubuh ini sangat halus, nyaris tidak terdengar ya, tidak terdengar sama sekali. Halus sekali reaksinya. Nah, selain butuh energi, maka butuh enzim. Apa itu enzim?
Enzim ini adalah biokatalisator. Mungkin kalian yang pernah belajar kimia mengenal namanya katalis, yaitu suatu zat kimia yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup juga ada katalisator, tapi diberi nama biokatalisator, yaitu berupa enzim. Ini yang pertama ya. Jadi metabolisme memerlukan energi dan enzim. Perakarannya kita bahas dulu ya. Oke, kita awali dari energi. Energinya bukan dalam bentuk yang mungkin kalian pahami, energi listrik. Energinya adalah energi kimia, bentuknya yaitu ATP. ATP singkatan dari adenosine triphosphate. Nah ini rumus molekulnya ya. Rumus empirisnya C10H16 N5O13 P-nya 3. Ini fokus kita nanti di P ini ya, di fosfornya ini. Jadi ATP ini, adenosine triphosphate ini memiliki 3 gugus fosfat atau fosfor. Pada saat satu fosfornya lepas, ya, jadi pada saat satu fosfornya lepas, dia akan menghasilkan energi. Nah, ini yang nanti digunakan untuk metabolisme. Nih, jadi ATP lepas satu menjadi ADP. Jadi adenosine difosfat, dari fosfatnya tinggal 2, dilepas satu. ADP jika dilepas lagi menjadi namanya AMP, adenosine monofosfat, juga melepaskan energi. Loh, habis dong setelah itu. Lah bisa dibentuk kembali, AMP bisa dibentuk lagi menjadi ADP, ADP bisa dibentuk kembali menjadi ADP melalui proses metabolisme. Mungkin nanti dibahas yaitu di bagian namanya respirasi seluler. Nah, ini mengenai ATP ya. Nah, ini ATP bukan balapan mobil itu, bukan ya. Ini adalah adenosine triphosphate, senyawa kimia berenergi tinggi yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Di setiap makhluk hidup ini ada ATP. Subhanallah, ini bekal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Energi ini sangat lembut, halus, bukan sifat Allah ya. Ya Latif, yang maha lembut sekali ya. Ini ATP, oke? Kalau nggak jelas nanti bisa dibaca lagi. Ini sebagai gambaran singkat saja. Yang kedua yaitu enzim. Enzim adalah biokatalisator. Jadi reaksi kimia ini tidak akan bisa berlangsung atau berlangsung sangat lambat jika tidak ada enzim. Jadi enzim itu sebagai katalisator, sebagai pendobrak seolah-olah begitu ya, untuk memulai suatu reaksi supaya terjadi. Nah, enzim yang kita pelajari meliputi 4 macam, yaitu yang pertama adalah komponennya atau zat penyusunnya, yang kedua yaitu cara kerjanya, kemudian yaitu sifat enzim, dan terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Langsung aja kita menuju ke komponen enzim. Nah, di komponen enzim terdiri dari 2, ada namanya kofaktor sama apoenzim. Aduh, istilahnya mungkin tidak familiar di telinga kalian ya. Jadi, nah ini berhubung yang menemukan mungkin orang luar negeri, bahasanya menggunakan bahasa-bahasa begini. Kalau seumpama ini yang menemukan kita kasih aja ini lontong, ini lemper gitu ya. Tapi berhubung yang mereka yang menemukan ya. Nah, kofaktor sendiri terdiri dari ion-ion anorganik. Apa itu? Nah, bisa dilihat di pelajaran kimia. Kemudian ada namanya gugus prostetik, ada namanya koenzim. Kita lihat secara detail ini komponen enzim ya. Jadi enzim tercatat atas bagian-bagian yang berupa protein. Nah, ini komponen terbesar dari enzim adalah protein, yang disebut dengan apoenzim. Nanti proteinnya namanya apoenzim. Dan enzim juga, apoenzim ini merupakan bagian utama dari, ini kalau diilustrasikan semacam ini. Jadi apoenzim adalah bagian terbesar dari enzim. Berdasarkan kuat tidaknya ikatan kofaktor pada apoenzim, kofaktor dibagi menjadi 3, yaitu ada namanya koenzim, ada namanya gugus prostetik, ada namanya ion-ion organik. Apaan tuh? Bisa dibaca nanti di e-book ya, yang sudah disediakan oleh Pak Koko di Google Classroom. Nah, ini adalah bagian-bagian dari enzim. Semuanya adalah bahan-bahan kimia ya. Dari mana ini bahan-bahan kimia? Tentunya dari makanan dan minuman yang kita makan. Dan nanti proses-prosesnya berjalan secara otomatis
Nah, ini Allah yang bekerja di dalamnya ya. Sang Rabbul Alamin, pemelihara semesta alam ini ya. Saya ulang kembali. Jadi enzim tersusun dari bagian kofaktor dan apoenzim. Yang utama yang ini, kofaktornya terdiri dari koenzim, glukus prostetik, ion-ion organik. Nah, enzim yang lengkap seperti ini diberi nama holoenzim. Ini udah siap untuk bekerja. Pak, kok kita nggak kerasa, Pak? Nah, ini secara otomatis. Nah, kita harus tiap hari bersyukur ini ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur kepada Allah di setiap kesempatan, karena proses hidup kita ini luar biasa, tetapi semuanya berjalan secara otomatis. Oke, ini komponen enzim. Yang berikutnya yaitu cara kerja enzim. Ini ada dua teori cara kerja enzim itu. Ada teori namanya lock and key model. Jadi enzim diibaratkan seperti antara kunci dan gembok ini. Ini ada kunci, ada gembok. Ini enzimnya, ada gemboknya. Substrat yang akan dirubah atau yang akan direaksikan, akan dipecah atau akan disusun. Jadi reaksi kimia itu meliputi ya, kalau nggak analisa ya sintesa. Kalau tidak penyusunan ya pengurangan ya seperti itu aja. Nih ada teori lock and key model semacam ini. Ya, nanti silakan dibahas secara detail. Jadi kerjanya diibarat seperti ini. Ini ada dua substrat yang berbeda kemudian disatukan menjadi satu. Kemudian ada namanya teori induced fit model. Jadi teori induksi. Jadi bentuk enzim ini menyesuaikan dari substrat. Dari substratnya bentuknya apa ya? Enzim mengikuti. Ini teori induksi. Nah, cuma yang sering dipakai kayak yang ini ya, lock and key model. Ini cara kerjanya. Oke. Kemudian yang ketiga, sifat enzim. Nih, sebagaimana tak sampaikan tadi bahwa enzim adalah biokatalisator, jadi mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Merupakan protein, sudah jelas tadi, komponen utamanya protein. Dapat digunakan berulang kali dalam tubuh ini, berulang kali ya. Setelah bekerja nantinya tidak hilang, dia istirahat nanti bisa bekerja lagi. Bekerja secara spesifik, artinya enzim tertentu hanya untuk reaksi tertentu, jadi spesifik, khusus. Diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nanti sedikit saja tapi sudah sangat luar biasa. Dapat bekerja bolak-balik. Nah, bolak-balik itu artinya kalau mau menyusun, misalnya apa itu ya? Lipase misalnya, enzim lipase misalnya, merubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada saat ada lipase maka akan dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol. Tapi pada saat di situ ada gliserol dan asam lemak maka akan membentuk lipid. Jadi bolak-balik kerjanya. Berikutnya rusak oleh panas. Karena dia tersusun oleh protein dan protein itu tidak tahan panas, maka enzim ini bisa mengalami denaturalisasi. Rusak pada saat suhu panas. Tapi pada saat suhu dingin dia tidak aktif atau inaktif. Oleh karena itu untuk mengawetkan makanan-makanan supaya tidak rusak, ini biasanya dimasukkan ke dalam pendingin. Nah, ini supaya tidak mengalami proteinnya tidak mengalami denaturasi. Nah, ini oke ya, tidak mengalami kerusakan. Nih tentang sifat enzim. Jadi tidak tahan panas tadinya. Yang terakhir dari enzim yang dipelajari yaitu faktor yang mempengaruhi. Nah, karena tadi tidak tahan panas, maka faktor yang berpengaruh diantaranya dari suhu. Jadi misalnya manusia supaya sehat ini suhunya antara 36 37. Sementara binatang-binatang lain ada yang mungkin 29, ada yang berapa, yang beda-beda ya. Kemudian pH atau derajat keasaman, misalnya enzim yang ada di lambung, nah, ini cocok dalam suasana asam. Sementara enzim yang ada di mulut misalnya cocok suasana netral. Enzim yang ada di usus 12 jari misalnya kan dekat dengan hati memasukkan empedu pahit toh. Itu basah gitu ya. Berikutnya adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah faktor-faktor penghalang. Jadi logam-logam berat itu bisa menghalangi kerja enzim. Karena itu apa yang kita makan perlu diperhatikan. Kemudian aktivator, yaitu faktor-faktor yang mengaktifkan. Ini biasanya ion-ion tertentu. Ya. Misalnya pada proses pembekuan darah itu diaktifkan kalau nggak salah dengan vitamin K sama
ion kalsium kalau nggak salah ya, bisa dibaca lagi nanti. Kemudian berikutnya yaitu konsentrasi enzim. Jadi sedikit banyaknya enzim, sedikit saja sudah bekerja bagus. Apakah kalau terlalu banyak juga bagus? Nah, tentu ini ya. Kemudian substratnya, berapa substrat yang mau dirubah atau disusun. Yang berikutnya yaitu hasil produk. Jadi setelah diperoleh produk kok tetap aja produknya di situ, nah, itu penghambat untuk kerja selanjutnya. Nah ini ya, kalau lupa pause putar lagi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, substrat, zat hasil atau produk. Oke, ini tentang energi sama enzim. Nah, ini materi-materi yang dipelajari. Jelas nggak kira-kira ya? Ya, kalau nggak jelas, ulangi lagi dan lihat lagi, baca lagi, lihat lagi, gitu ya. 3 kali hafal, paham mudah-mudahan ya, tidak sekedar. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke yang sebelah kanan. Kalau ini tadi adalah yang dibutuhkan pada metabolisme, yang sebelah kanan adalah meliputi apa saja. Jadi proses metabolisme ini, sebagaimana saya sampaikan tadi dalam reaksi kimia itu kalau nggak menyusun ya mengurai, kalau nggak analisa ya sintesa. Kerjaannya 2 itu ya. Oke. Jadi metabolisme dibedakan dari 2, yaitu ada namanya katabolisme, ada anabolisme. Bukan aliran loh ya, ini bukan isme loh ya, jangan lupa ini anak-anak sosial ini dikiranya nanti ini aliran ya, bukan. Beda ya. Untuk mengingatnya, katabolisme K, ini akal-akalan saya saja, ini K ini kompleks ya. Jadi katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana ya. Nah, ini peristiwa analisa ya. Katabolisme, jadi senyawa-senyawa yang kompleks yang banyak dipecah-pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Biasanya kalau dipecah, dilemparkan. Nah, ini memperoleh energi biasanya. Pecah. Dia punya handphone 2, pecah 1, lempar, dapat energi, dapat uang. Ya, ini katabolisme, yaitu reaksi pemecahan. Sementara anabolisme, sederhana, ya, untuk mengingatnya begitu. Yaitu penyusun pembentukan ini senyawa-senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jadi sederhana menjadi kompleks. Jadi kalau K tadi kompleks menjadi sederhana, kalau ini adalah sederhana menjadi kompleks. Jadi penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks. Ini sintesis ya. Sintesis kalau tadi ya di sini analisis, ini sintesis. Sehingga contohnya ini ada fotosintesis. Oke, udah paham ya? Katabolisme dan anabolisme. Oke, kita menuju yang ke katabolisme. Sebetulnya sangat banyak sekali, tapi kita hanya fokus pada katabolisme karbohidrat, gitu ya. Jadi sebagai makanan utama bagi manusia dan hewan, ini adalah karbohidrat, merupakan polisakarida. Nah, yang pernah belajar kimia ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, hidup kita ini reaksi kimia belaka ya. Ini kalau secara reaksi, kalau secara menyeluruh hidup kita ya bukan hanya untuk itu ya, hidup kita ini penuh makna. Manusia diciptakan untuk beribadah ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk main-main saja. Ada ibadah yang harus kita lakukan. Jangan lupa ini selipan-selipan ya, pesannya dari Pak Diran ini ya. Guru agama. Oke, selanjutnya contoh berikutnya pemecahan atau reaksi katabolisme pemecahan karbohidrat ini yang paling sering kita contohkan yaitu misalnya pencernaan makanan yang terjadi di mulut misalnya ya. Zat tepung dari nasi dipecah menjadi zat gula. Jadi pada saat kita mengunyah nasi lama-lama yang tadinya hambar lama-lama menjadi terasa manis. Nah, ini terjadi proses pemecahan dari polisakarida menjadi monosakarida, yaitu menjadi glukosa. Ini contoh yang paling gampang. Contoh yang agak rumit adalah ini
yaitu pemecahan glukosa dalam proses respirasi atau proses pernapasan. Di kelas 2 kamu pernah belajar yaitu respirasi di semester berapa ini? Semester 2 mungkin ya. Respirasi atau pernapasan. Jadi tujuan utama pernapasan pada manusia yaitu untuk menghasilkan energi, yaitu respirasi. Nah, respirasi dibedakan jadi dua, yaitu ada respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen bebas, ada respirasi anaerob, reaksi respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Nah ini, sehingga senamnya saja manusia ini senamnya senam aerob, senamnya untuk menghisap atau menyedot oksigen sebanyak-banyaknya sebagai sumber energi. Ya, ini fasenya terdiri dari, ada yang mengatakan 3 fase, ada yang 4 fase. Kita ikuti aja agak simpel ya. Jadi fasenya ada glikolisis, ada yang langsung menuju ke siklus Krebs dan transfer elektron. Tapi ada juga yang menjelaskan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, baru yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Apaan ini? Apalagi ini ya? Oke, jangan bingung-bingung ya. Saya kasih ilustrasinya. Nah, ini langsung aja ini ya. Jadi pada saat manusia bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, tumbuhan berfotosintesis menghasilkan oksigen, oksigen yang diserap oleh manusia, mengeluarkan CO2, CO2-nya dihisap oleh tumbuhan. Nah inilah saling ketergantungan. Oke, ini 4 tahapan ya. Yang saya peroleh 4 tahapan, kita ngikut ini ya. Jadi reaksi kimia yang berupa respirasi ini terjadi di dalam organel yang namanya mitokondria. Dan yang satunya ini terjadi pada sitoplasma, cairan sel ya. Ada organel namanya mitokondria. Nih, jadi untuk glikolisis terjadi di dalam sitoplasma, kemudian nanti masuk, hasilnya ini menuju ke membran sitoplasma, ke mitokondria. Ini reaksi yang kedua, reaksi yang ketiga juga di dalam, reaksi yang keempat juga di dalam mitokondria. Nah ini, kamu lihat ini ya, 2 ATP, 34 ATP, apa ini? Ini adalah hasilnya. Jadi seolah-olah respirasi ini adalah memanen, ya, memanen energi dari zat makanan yang kita makan, diantaranya yaitu berupa glukosa. Pak, bagaimana dengan lemak, protein? Nah, lemak dan protein pada saat nanti akan dirubah menjadi energi juga harus dirubah dulu menjadi glukosa ya. Kemudian silakan kamu baca ya. Oke, tahap pertama glikolisis, langsung aja ya. Ini kita resume aja ini. Keseluruhannya saya juga nggak hafal ya. Reaksi glikolisis namanya aja gliko dari kata glukosa. Lisis artinya pemecahan atau penghancuran. Jadi glukosa yang C6 H12O6, di C-nya ada 6, dipecah menjadi produk asam pirufat. C-nya ada 3 ya. Dan menghasilkan 2 NADH, nikotin amida dihidrogenase ya, sama 2 ATP. Ini hasilnya ya. Jadi ATP tadi sudah dijelaskan, NADPH ini adalah penangkap atau apa ya istilahnya, cikal bakalnya ATP. Jadi nanti NADH ini pada saat di transfer elektron ini akan dirubah menjadi ATP. Jadi ini adalah penangkap hidrogen kalau salah ya, yang nantinya bisa menjadi ATP. Ini glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi asam pirufat yang diproduksi oleh reaksi glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini dibawa menuju ke matriks mitokondria. Asam pirufatnya ini dirubah menjadi 2 asetil CoA, jadi asetil kolin asetil diwale ya. 2 asetil kolin A sama 2 CO2 ini ya. Iya, 2 CO2 ini. Dan 2 NADH. Jadi kalau ada pertanyaan kapan CO2 CO ini, CO2 kayaknya, kapan CO2 dihasilkan? Nah, ini pada saat reaksi yang kedua ini sama reaksi yang ketiga, siklus Krebs juga menghasilkan CO2. Jadi kita bernapas kan menghirup oksigen. Nah ini ya. Nah, nanti mengeluarkan CO2 nih, keluarkan CO2. Oke, reaksi yang ketiga adalah siklus Krebs.
namanya siklus berputar gitu ya. Jadi hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini 2 asetil COA sama 2 CO2, 2 CO dibuang. Nah 2 NADH nya ini nanti masuk ke apa ini? Nanti akan dibentuk lagi. Mohon maaf. Oh, ini dibawa ke transfer elektron nanti ya. Nah, ini misalnya hasilnya. Jadi ada hasil samping yang dibuang, ada hasil yang nanti dipakai lagi di reaksi selanjutnya. Siklus Krebs ini hasil dari dekarboksilasi dibawa ke siklus Krebs. 2 asetil COA, sementara CO2 dibuang, 2 NADH nya nanti bakal dibawa ke sini, akan menghasilkan 4 CO2 sama 6 NADH. Ini lebih banyak lagi ya, yang dihasilkan ya. 6 NADH, 2 FADH. FADH ini juga begitu. Ini adalah penangkap hidrogen yang nantinya bisa dijadikan ATP ya, sama 2 ATP. Udah. Jadi ujung-ujungnya produknya ini ATP, NADH, FADH, ATP lagi. Nah, reaksi terakhir transfer elektron. Nah, ini terjadi pada membran dalam mitokondria. NADH-nya di total semuanya. Di sini ada 2 NADH ditambah 2 NADH berarti ada 4 NADH, ini ada 6 NADH, berarti ada 10 NADH. Nah, 10 NADH ini nanti akan berubah menjadi ATP. Kalau nggak salah sebesar masing-masing menjadi 4 ATP ya. Dia ada kok 4 ya. Berapa banyak ya? 3 masalah ya. 3 ya. 3 berarti 30 ya. 30. Sementara FADH menjadi 1 FDH menjadi 2 ATP, jadi ada 34. Dan sini menghasilkan uap air H2O. Jadi pada bernapas, selain kita mengeluarkan CO2, juga kita mengeluarkan uap air. Nah, ini adalah secara singkat rumus dari respirasi air adalah glukosa, yaitu C6H12O6, direaksikan dengan 6 molekul oksigen terjadi di dalam sel atau respirasi seluler ini ya, baik dalam sitoplasma dan mitokondria, akan dirubah menjadi 6 CO2 dibuang, 6 H2O dibuang, dan hasil akhirnya berupa 38 ATP. Dari mana 38? Nah, ini kan 34 tambah 2 ATP 36 tambah 2 ATP, 38 ATP. Jadi 1 molekul glukosa akan menjadi 38 ATP atau energi kimia yang menghasilkan tenaga nanti untuk reaksi. Oke, jadi ujung-ujungnya reaksi respirasi adalah proses pembentukan ATP melalui tahapan-tahapan seperti ini. Oke, udah jelas kan? Kalau nggak jelas, baca lagi, dengarkan lagi. Nanti penjelasan detailnya ada di e-book ya, yang sudah disediakan di Google Classroom. Oke, ini tentang respirasi aerob. Sekarang ada respirasi tapi anaerob, jadi tidak membutuhkan oksigen bebas. Nah, contohnya adalah fermentasi. Nah, ingat fermentasi, paling kamu ingat pembuatan tape. Tapi sebetulnya di dalam tubuh kita juga melakukan loh ya fermentasinya. Apa itu? Ada namanya fermentasi asam laktat. Oke, saya mulai asam laktat dulu ya, karena dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di fermentasi asam laktat ini tahapnya hanya glikolisis saja. Kalau tadi kan ada 4 tahap di respirasi aerob. Di respirasi anaerob ini glukosa dipecah menjadi asam pirufat, dan setelah itu sudah langsung bentuk namanya asam laktat. Ini C-nya 3. Jadi hanya menghasilkan sedikit, katanya hanya menghasilkan 2 ATP saja. Jadi asam laktat ini sering juga disebut sebagai asam kelelahan. Jadi manusia jika melakukan aktivitas yang sangat keras, maka nanti ada rasa pegel-pegel atau lelah-lelah. Nah, itu dikarenakan asam laktat yang tertimbun di dalam otot kita. Nah, butuh relaksasi, butuh istirahat, butuh dikasih zat makan lagi, dikasih minum-minuman mengandung gula misalnya, maka terbentuk energi kembali. Jadi asam laktat ini biasanya dilakukan pada saat kita melakukan aktivitas yang terlalu keras, sehingga suplai oksigen yang masuk ke dalam tubuh ini berkurang. Misalnya seorang pelari bekerja keras, tersengal-sengal, nah ini kekurangan oksigen. Karena kita tetap butuh energi, maka dipecahlah glukosa ini menjadi
energi hanya 2 ATP saja dan menghasilkan senyawa asam laktat yang menyebabkan kelelahan. Ini ada produk-produk tertentu yang mengklaim bahwa dia bisa merubah asam laktat menjadi energi. Ya silakan nanti dicari ya, itu ada katanya tuh minuman-minuman itu ya. Jahe telur mungkin ya. Oke, ini adalah fermentasi anaerob terjadi pada hewan dan manusia. Sementara yang alkohol, ini biasanya terjadi pada jenis ragi-ragian ya, jenis jamur yang sangat kecil. Ini juga begitu, kalau tadi juga 4 reaksi, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Di reaksi fermentasi ini hanya satu fase saja, glikolisis saja. Glukosa dirubah menjadi asam pirufat berubah menjadi asetaldehid menjadi etanol atau alkohol. Nah, ini biasanya ada yang disalahgunakan untuk membuat minuman-minuman beralkohol. Jadi, kalau untuk desinfektan sih oke-oke saja ini ya. Ada yang dimanfaatkan untuk membuat minuman-minuman keras yang dilarang oleh agama ya. Nih, jadi reaksi-reaksi ini tadi baik fermentasi alkohol atau asam laktat itu katanya rugi karena dari satu molekul glukosa hanya menghasilkan 2 ATP, sementara tadi di reaksi respirasi aerob dari satu molekul menghasilkan 38 ATP bayangkan. Dan ini menghasilkan senyawa yang bersifat racun. Etanol ini bagi tubuh kita merupakan racun yang harus dinetralkan oleh hati, sehingga terlalu banyak mengkonsumsi ini menyebabkan rusaknya atau gangguan pada hati ya. Mungkin hepatitis, liver dan lain-lain, penyakit kuning dan lain-lain, karena kan banyak racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nih, oke, sudah jelas kira-kira? Nggak usah dihafalkan ininya ya, langsung aja intinya ya. Oke, ini reaksi respirasi yang merupakan bagian dari katabolisme K. Masih ingat toh? K, kompleks ya, menjadi sederhana. Ini pemecahannya. Oke, terakhir yaitu anabolisme sederhana menjadi kompleks. Di penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, terdiri dari ada kemosintesis dan ada fotosintesis. Oke, apa itu kemo? Kemo dari kata kimia ya. Sintesis penyusunan, dari proses penyusunan yang memerlukan energinya dari bahan kimia. Contohnya yaitu reaksi kimia senyawa anorganik pada bakteri-bakteri tentu ini, pada bakteri sulfur, pada bakteri besi, ada bakteri Nitrosomonas yang memperoleh energi dengan cara memecah senyawa-senyawa kimia, misalnya ini H2S atau asam sulfur. Nah, dia rubah dan dia akan menghasilkan energi nanti untuk reaksi di dalam tubuhnya ya, untuk metabolisme. Ini ada bakteri besi ini mengurangkan ferro menjadi feri. Kemudian bakteri Nitrosomonas, bakteri nitrogen, memecah amonium menjadi nitrit dan menjadi nitrat. Apa itu bedanya ini dan nitrat? Nah, dibaca nanti ya. Ada NO3, ada NO2 ya. Ini amonium N berapa? NH4 kalau salah ya. NH4 menjadi NO3 menjadi NO2 kalau salah. Reaksi penyusunan ini ya. Tapi dia memperoleh energinya dengan cara mengurai gitu ya. Jadi pada saat mengurai itu akan menghasilkan energi. Jadi bahan kimia itu bisa pernah belajar di teori tentang atom itu, pada saat lintasan atau elektron yang berputar di pada lintasan atom itu, pada saat elektronnya keluar dia akan melepaskan energi. Tapi kalau dia mengambil elektron, dia akan membutuhkan energi. Kita kembali ya di kelas 11 awal ya. Oke, terakhir dari yang terakhir yaitu reaksi fotosintesis. Namanya saja fotosintesis, foto cahaya, sintesis penyusunan, yaitu reaksi penyusunan yang energinya membutuhkan energi dari cahaya. Jadi tadi kalau mengurai menghasilkan energi, nyusun berarti butuh energi. Jadi seolah-olah ini adalah reaksi bolak-balik ya. Jadi tadi katabolisme hasilnya nanti digunakan fotosintesis, ya itu kehidupan berputar. Jadi Allah sudah menyediakan sistemnya, saling ketergantungan di antara makhluk. Jadi kita tidak berdiri sendiri ya. Oke, fotosintesis dibedakan jadi dua, ada reaksi terang, reaksi gelap. Namanya saja reaksi terang, pasti membutuhkan cahaya, sementara reaksi gelap membutuhkan cahaya. Apa itu reaksi terang? Nah, kita lihat di sini ya.
Nah, sejak SD kita sudah pernah belajar reaksi fotosintesis, pembentukan cahaya terjadi di daun. Nah, ternyata di daun mengandung klorofil, dan klorofilnya tersusun atas namanya fotosistem. Jadi suatu unit pengumpul energi dari foton atau dari cahaya matahari. Jadi pada saat fotosistem 2 ini di gelombang P680, warna apa kira-kira yang dicari ya? Sama P700 kayaknya di cahaya warna merah ya, merah jingga ini ya. Kamu lihat nanti di fisika juga ada ini tentang panjang gelombang P680 nanometer, fotosistem 2, fotosistem 1 nya ini. Jadi pada saat unit fotosistem 1 ini terpapar oleh cahaya matahari di gelombang P atau 680 ini, maka ini menyebabkan yang pertama yaitu elektron yang ada di fotosistem ini akan tereksitasi, akan keluar. Ini akan keluar. Sementara itu, di sini juga terjadi pemecahan H2O atau air. Jadi air akan dirubah menjadi 2O2, ini ya, O2. Kemudian elektronnya terlepas sama ion H+ ya, ion H+. Jadi ion H+ ini. Sehingga nanti di sini ini disebut dengan namanya hidrolisis. Proses penguraian air dengan bantuan cahaya. H2O dirubah menjadi ion H+ sama oksigen lah. Oksigennya dilepaskan untuk kita bernapas, ya. Sementara elektronnya lepas ke sini. Oke, ini terjadi di kloroplas ya. Ada reaksi terang di telakoid. Nah, sementara ini di stroma masalahnya. Ini grana, ini stroma ya. Oke, elektronnya kemudian menuju ke fotosistem 1. Nah, di sini kemudian foto cahaya juga kena cahaya terus eksitasi. Yang kosongan diisi dari sini. Oke. Jadi intinya di reaksi terang adalah terjadi proses fotohidrolisis, yaitu pemecahan ini sama pembentukan ATP. Nah, ini ya. Jadi ADP menjadi ATP di reaksi terang ini. Jadi reaksi terang ada hidrolisis, hidrolisis nih. Maaf. Fotolisis ya, maaf. Jadi fotolisis, penguraian air menjadi elektron, ion H+, oksigen. Nah, ya, ini terjadi dalam tubuh di dalam klorofil fotosistem 2 P680. Sementara di P700 juga pada saat menerima cahaya tereksitasi, diisi oleh. Nah, cuma bedanya kalau di sini ini ada namanya reaksi non siklis. Jadi elektronnya nggak balik, tetapi di fotosistem 2, nah ini katanya balik lagi nih, nanti setelah lepas balik lagi. Di fotosistem di fotosistem 1 ini fosforilisasinya siklik. Jadi fosforilisasi kalau nggak salah ini pembentukan ATP ya. Pembentukan ATP. Jadi hasil akhir dari reaksi terang ini nomor 1 udah menghasilkan oksigen, ada elektron, ada ion H+. Ion H+-nya digunakan untuk menyusun NADP+ ditambah 2H+ menjadi NADPH2. Ingat tadi ya, di respirasi ini sebagai energi juga ya. Dan juga di sini terjadi proses pembentukan ATP, fosforilasi oksidatif. Nah, ini pembentukan ATP di sini ya. Fotofosforilisasi. Jadi dengan cahaya bisa membentuk ATP. Ini sudah mulai dikembangkan oleh manusia, yaitu menggunakan alat namanya solar system. Nanti menangkap cahaya matahari menjadi energi. Ini belajar dari ini. Cuma Pak Koko ya bisa jelaskan saja ini teori praktek kesananya belum bisa. Udah ya. Jadi hasilnya tadi peristiwa terjadi fotolisis, penguraian ini, kemudian eksitasi elektron, kemudian membentuk ATP, membentuk NADPH. Oke, ini reaksi terang. Nah, reaksi terang akan berlanjut menuju reaksi gelap. Jadi apa yang dihasilkan di sini tadi, ada yang dibuang dari oksigennya sudahlah untuk makhluk hidup lainnya itu ya. Oke, sementara reaksi gelapnya, nah, ini reaksi gelap. Kita tahu bahwa pada saat fotosintesis kan butuh CO2, ya. Nah, CO2-nya ini akan masuk ke fase yang kedua, namanya fiksasi karboksilasi nih, fiksasi CO2 masuk ke
Waduh, namanya apa saja ini, angel lah gue ya. Semoga diikuti aja. Terjadi. Jadi ini dari RUBB mengikat CO2 membentuk fosfogliserat. Nah, gliserat membentuk 1,3 bifosfogliserat. Apaan namanya, wes ikuti aja lah ya. Oke. Singkat cerita gitu aja. Jadi Pak bingung ya, fasenya ini 3, ada fase karboksilasi, yaitu pengikatan CO2, atau sering juga sebagai fase fiksasi RUBB berikatan dengan CO2. Reaksi yang kedua yaitu reduksi. Nah ini ya, reduksi itu pengurangannya, ini P-nya 2 menjadi P1. Kemudian fase yang ketiga regenerasi, balik meneh ini ya kalau nggak salah. Jadi apa lagi nanti ya? Oh, regenerasi pembentukan ini ATP jadi ADP malah nih ya. Jadi ini butuh energi ya. Beda dengan respirasi tadi. Kalau respirasi menghasilkan energi, kalau ini membutuhkan energi. Jadi ini kayaknya ya bolak-balik gitu ya. Oke. Nah, ini adalah reaksi gelap. Reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari justru membutuhkan ATP. ATP-nya dari mana? Dari reaksi terang. Nah, saya kurang dari respirasi. Lupa, apakah tumbuhan melakukan respirasi? Ya sama. Tumbuhan juga melakukan respirasi secara aerob dan anaerob. Jelas nggak kira-kira? Pak pusing Pak, kok istilahnya kok asing-asing, nggak diikuti. Singkat ceritanya saja ya, nanti sambil dibaca lagi. Oke, ini reaksi gelap. Belum? Udah semuanya atau berarti kan? Oke, sudah semuanya. Saya ulang kembali. Jadi metabolisme membutuhkan energi sama enzim, kemudian meliputi katabolisme dan anabolisme. Contoh katabolisme yaitu respirasi, aerob maupun anaerob, sementara anabolisme terdiri dari kemosintesis dan fotosintesis. Sedikit saja bisa disampaikan oleh Pak Koko. Pasti nggak jelas ya. Aduh, lelah juga ini akhirnya. Jangan khawatir, kalau capek hentikan dulu, nanti ditonton lagi ya. Sambil baca, sambil makan dulu, kalau lapar makan dulu ya, biar energinya tidak habis. Metabolisme ini butuh makanan ya, butuh air ya, butuh oksigen ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibarengi dengan belajar ini juga berdoa ya, karena yang otak hati yang mengendalikan, yang bolak-balik hati kita adalah Allah. Jangan lupa selalu berdoa dan berdoa juga berusaha belajar ya. Ini membuka cakrawala kita ini. Ternyata proses hidup kita yang reaksi kimia ya. Saya baru tahu gitu. Oke, saya juga baru tahu. Udah lama sih. Cuma sekarang ya saya perbarui lagi supaya tahu lagi. Oke, terima kasih. Dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sedang saya sendiri juga ini tentang reaksi-reaksi kimia dan susah sekali ya. Ternyata masih dapat kimia. Dulu menghindari kimia saya. Malah ngambil biologi. Nah, taunya ketemu lagi dengan kimia. Ya, gak apa-apa, takdir ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.